Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang ekuitas saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana mengenai komponen dari ekuitas tersebut, kemudian kita akan membahas mengenai prinsip penting terkait dengan pengakuan dan pengukuran ekuitas, dan bagaimana sih prinsip penyajian dan pengungkapannya. Kita lanjutkan. Ini merupakan komponen ekuitas saldo laba, dividen, saham treasury. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan itu terdapat dua sumber utama dari ekuitas pemegang saham atau shareholder equity, yaitu jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam suatu perusahaan, dan jumlah yang didapatkan itu dapat dalam yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham itu tercermin di dalam modal disetor atau kontribut kapital atau paid in capital. Nah, yang sebelumnya itu tercermin di situ ya. Nah, kemudian sedangkan nilai atau earned yang didapatkan oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya itu disebut dengan earned capital. Nah, earned capital inilah diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan. Jadi bisa dibilang selama perusahaan menjalankan usahanya, keuntungan inilah yang disebut dengan earned capital. Nah, apabila earned capital tersebut ini tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan, maka nilai tersebut menjadi saldo laba atau retained earnings. Nah, jadi saldo laba ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, tetapi keuntungan ini tidak diberikan kepada pemegang saham berupa dividen seperti itu. Maka keuntungan itu tetap akan diinvestasikan kembali ke perusahaan, maka nilai tersebut itulah yang menjadi saldo laba atau retained earning-nya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang dividen. Nah, dividen ini merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Nah, jadi kalau tadi saldo laba itu keuntungan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham. Nah, kalau dividen ini merupakan bagian dari laba atau keuntungan yang didistribusikan kepada pemegang saham. Kemudian apa yang menjadi dasar perusahaan mengeluarkan dividen? Nah, ini dasarnya itu adalah berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, ini ada beberapa pertimbangan perusahaan di dalam memberikan dividen. Ada 5. Yang pertama itu harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. Kemudian memenuhi ketentuan pendirian perusahaan, kemudian memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil, kemudian menciptakan bantalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Nah, jadi atas keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan itu harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi seperti yang poin 5 ya, ini juga menjadi hal yang penting. Mengapa? Karena cadangan perusahaan harus bisa mencadangkan nilai atau keuangannya, jadi untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu ada terjadi hal yang tidak diinginkan.
Karena setiap perusahaan itu pasti ada potensi untuk mengalami kerugian. Nah, supaya hal tersebut bisa dikendalikan dan bisa diatasi, maka perusahaan wajib untuk mencadangkan kerugiannya seperti itu. Maka ini adalah beberapa pertimbangan yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Kemudian kita akan lanjut tentang bentuk-bentuk dari dividen. Nah, ini jadi dividen itu sebenarnya dapat dikeluarkan di dalam berbagai bentuk. Nah, tapi bentuk yang paling umum itu adalah dividen kas, yaitu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu atau mengacu kepada rasio pembagian dividen dari laba bersih. Jadi kalau dividen kas itu perusahaan mendistribusikan kas kepada pemegang saham sebesar proporsi kepemilikan sahamnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, jadi pemberian dividen itu ya sesuai dengan persentase kepemilikan dari saham atas perusahaan tersebut. Nah, ini ada lima ya bentuk dari dividen. Ada dividen kas, ada saham, ada dividen properti, dividen scrip, dan dividen likuidasi. Nah, untuk dividen saham, ini jadi kan tadi kalau dividen kas itu mendistribusikan kas ya. Jadi dividen kas itu yang didistribusikan yaitu yang berupa kas. Nah, tapi kalau untuk dividen saham ya yang distribusikan yaitu dalam berbentuk saham. Jadi dividen yang dibayarkan itu ya berupa saham seperti itu. Nah, jadi bedanya itu adalah kalau dividen kas kita itu menerima rupiah, tapi kalau saham itu berarti jumlah lembar saham kita jadinya bertambah. Yang misalkan sebelumnya kita menanamkan modal atau investasi di suatu perusahaan misalkan cuma 1000 lembar saham. Nah, ternyata setelah pembagian dividen saham kita memperoleh tambahan sebesar anggap saja 300 lembar saham. Maka total saham yang kita miliki dalam perusahaan tersebut yaitu senilai 1.300 lembar saham. Jadi yang bertambah itu bukan kasnya tetapi nilai sahamnya. Nah, kalau untuk dividen properti ini itu bentuknya dapat beragam seperti misalnya barang, kemudian persediaan perusahaan, real estate, investasi, dan lain-lain. Nah, biasanya perusahaan yang membagikan dividen properti itu karena memiliki keterbatasan kas atau perusahaan tersebut memiliki aset baik itu persediaan ataupun investasi yang cukup banyak yang bisa jadi mengalami penurunan nilai. Nah, kemudian untuk dividen scrip itu sendiri merupakan surat promise yang menyatakan tanda kesediaan membayar sejumlah uang tunai tertentu kepada pemegang saham sebagai dividen. Jadi surat promise ini itu ada berbunga sampai dengan dibayarkannya uang tersebut kepada pemegang saham yang berhak.